jumpa lagi sama teacher di sini di hari Selasa tanggal 30 Maret 2021. Nah, kemarin kita sudah membahas tematik juga ya Nak ya melalui Zoom. Nah, hari ini kita akan menyelesaikan, bukan berarti menyelesaikan, kita akan melanjutkan materi pada buku H ini ya Nak ya. Di sini kita akan lanjut ke pembelajaran ketiga, subtema ketiga. Nah, di sini ada menyajikan informasi dalam bentuk visual. Nah, apa itu visual? Visual itu sama seperti apa yang kita lihat, Nak. Ya, apa yang kita lihat. Misalnya kita itu melihat ada sebuah gambar. Nah, kita melihat. Nah, visual itu ya, beda sama audio. Kalau audio itu kita mendengar. Nah, ini kita dengan melihat. Nah, menyajikan informasi dalam bentuk visual. Nah, misalnya di sini ada contoh keindahan laut di Bunaken ya. Ada pada halaman 97. Nah, kita lihat di situ ya, keindahan dalam itu laut Bunaken. Nah, informasi penting apa dari yang kita lihat pada gambar ini misalnya ya. Nah, pada gambar ini disajikan gambar misalnya. Nah, kita mencari informasi penting dari bentuk visual misalnya ya. Nah, itu maksudnya ya Nak ya. Nah, kita akan lanjut di sini. Nah, di sini sudah ada, kalau misalnya kalian baca, coba kalian baca nanti di rumah, keindahan bawah laut Pulau Bunaken ya. Nah, berdasarkan teks tersebut apa hal menarik dari Pulau Bunaken? Nah, itu pasti ada. Nah, informasi apa saja yang kalian dapat dari teks tersebut yang kalian baca? Nah, itu silakan kalian baca ya untuk menambah pengetahuan kalian. Apa saja yang ada di Pulau Bunaken ya? Apa hal-hal yang menarik yang ada di Pulau Bunaken, itu silahkan kalian baca di rumah untuk belajar ya Nak ya. Nah, di sini kita lanjut adalah pembelajaran IPS, itu masih tentang pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan ekonomi masyarakat ya. Nah, di Pulau Bunaken tadi itu mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhannya Nak. Sebagai contoh, aktivitas ekonomi di sekitar Taman Nasional Bunaken itu bertumpu pada kegiatan ekowisata ya. Nah, Bunaken itu mengandalkan daya tarik wisata bahari berupa keindahan alam bawah lautnya. Nah, dia itu keindahan alam di bawah lautnya, dia mengandalkan itu untuk kegiatan ekonominya. Ya. Nah, kondisi geografis Pulau Bunaken ini mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Selain Bunaken, Indonesia juga memiliki banyak tempat wisata. Ya, setiap tempat wisata itu pasti berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Ya, nah misalnya di mana, misalnya di pantai mana. Nah, itu mempengaruhi Nak kegiatan ekonomi di sekitarnya ya. Itu. Nah, sama seperti di sini ada teks wisata Raja Ampat ya. Kepulauan Raja Ampat itu berada di Provinsi Papua Barat ya Nak ya, di Provinsi Papua Barat. Nah, apa saja objek wisata yang ada di Raja Ampat di Papua ini? Nah, kita baru tahu nanti kalau kita sudah membacanya, kita tahu apa saja yang bisa kita lakukan, kegiatan ekonomi yang kita lakukan di Raja Ampat ya, di wisata Raja Ampat itu. Selanjutnya itu mata pelajaran PKN itu tentang menjelaskan tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan. Nah, kita ini kita bertanggung jawab Nak untuk menjaga kelestarian lingkungan kita, menjaga lingkungan kita ya. Nah, bagaimana cara kita menjaga atau bertanggung jawab? Nah, misalnya kalian untuk menjaga lingkungan, kalian tidak boleh misalnya banyak sampah Nak, sampah plastik gitu ya. Nah, dengan kalian itu misalnya membawa bekal sendiri, kalian jarang membeli yang plastik-plastik, membawa bekal sendiri kan otomatis kita mengurangi sampah plastik. Nah, itu merupakan bentuk tanggung jawab kita juga ya. Nah, ada juga membuat lubang biopori untuk mengolah sampah organik. Nah, bisa juga itu. Ya, nah sama seperti misalnya di swalayan itu sekarang banyak yang tidak
menggunakan kantong lagi ya. Misalnya kita membeli sesuatu, kita tidak diberikan kantong lagi ya. Nah, jadi yang mau berbelanja itu membawa tas sendiri. Nah, itu merupakan contoh tanggung jawab kita juga terhadap lingkungan. Kita berarti mengurangi kantong plastik. Jadi kita membawa kantong sendiri. Ada kantong sendiri nak, kayak goodie bag itu ya, goodie bag yang besar. Bisa kalian bawa kalau mau berbelanja ya. Tuh. Selanjutnya ke pembelajaran keempat itu masih tentang IPS, menjelaskan pengaruh kondisi geografis terhadap kondisi ekonomi antar negara ASEAN. Nah, di sini ada negara ASEAN Laos dan Kamboja. Nah, apa letak kita baca di sini ada letak geografis negara Laos ya. Nah, batas-batas negara Laos secara geografis antara lain sebelah barat laut berbatasan dengan negara Myanmar dan Republik Rakyat Tiongkok ya. Sebelah timurnya dia Vietnam. Nah, sebelah selatannya Kamboja dan sebelah baratnya Thailand. Itu letak geografis negara Laos ya. Sedangkan kalau letak geografis negara Kamboja ya, batas-batas negara Kamboja secara geografis antara lain sebelah barat berbatasan dengan Thailand ya, sebelah utara dengan Laos, sebelah selatan dengan Teluk Thailand, dan sebelah timur dengan Vietnam. Nah, itu ya. Nah, di sini juga ada bentang alamnya. Bentang alam merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai dan wilayah perairan. Nah, Laos itu tidak memiliki garis pantai dan perairan ya. Nah, sebagian besar wilayah Laos berbentuk pergunungan dan hutan. Nah, sebagian besar negara Laos itu dia berupa pegunungan dan hutan. Nah, coba kita bandingkan dengan bentang alam di Kamboja. Nah, kalau di Kamboja itu dia dataran tinggi. Nah, dia dataran tinggi. Nah, bentang alam negara Kamboja itu menyerupai piring, yaitu memiliki cekungan di tengah dan dataran tinggi di tepinya. Nah, itu ya. Oke, itu kondisi geografis negara Kamboja dan Laos ya. Nah, kita akan lanjut ke mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang menuliskan informasi dari teks dalam bentuk ulasan. Nah, itu mungkin tidak dijelaskan karena kita menuliskan informasi dari teks dalam bentuk ulasan ya, dalam bentuk sebuah ulasan. Itu ada contohnya di buku halaman 107 ya. Nah, selanjutnya itu menjelaskan upaya pelestarian alam berdasarkan mata pencaharian. Nah, upaya melestarikan alam berdasarkan mata pencaharian. Nah, misalnya itu kegiatan seharusnya dilakukan menjaga kelestarian alam. Nah, misalnya petani tidak boleh membuka lahan dengan menebangi hutan sembarangan. Petani juga harus memperhatikan aspek pelestarian alam ya, sehingga tidak mendatangkan bencana seperti tanah longsor dan banjir ya. Petani itu dia tidak boleh menebang sembarangan pohon-pohon ya atau hutan ya. Nah, misalnya ada contoh lainnya mata pencarian nelayan. Nah, nelayan itu hendaknya dilakukan dengan memperhatikan pelestarian laut seperti penangkapan ikan, dilakukan dengan cara aman yang tidak merusak ekosistem laut ya. Jangan kita membuang racun misalnya ya, tidak boleh. Itu tidak melestarikannya. Nah, itu sebagai contohnya. Selanjutnya di pembelajaran kelima itu ada pelajaran IPA tentang sistem penanggalan Hijriyah dan Masehi. Itu tidak kita pelajari lagi di buku tematik karena kita sudah pernah belajar di buku IPA ya. Nah, kita akan lanjut ke pembelajaran keenam, melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan. Nah, melalui kegiatan kita melaksanakan hak dan kewajiban melalui kegiatan. Nah, sudah pernah kita pada pelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu hak, apa itu kewajiban ya. Nah, itu. Nah, di sini kita akan melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan. Contohnya, melaksanakan hak dan kewajiban di lingkungan rumah. Contohnya ya. Nah, dalam sebuah keluarga, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan perannya masing-masing. Ya,
sebagai seorang anak dalam sebuah keluarga, kamu memiliki hak dan kewajiban, ya. Nah, misalnya di sini anak itu memiliki haknya apa nak di dalam anggota keluarga? Memiliki hidup dengan orang tua, itu haknya ya, hidup dengan orang tua. Bertumbuh dan berkembang itu merupakan hak anak nak, ya. Bermain, berkreasi, beragama, ya, mendapatkan nama, identitas, pendidikan, kesehatan. Nah, itu merupakan hak anak di rumah, ya. Nah, sedangkan kewajiban anak, nah ini yang penting. Kewajiban anak itu yaitu menghormati orang tua, wali, ya, itu berperilaku baik dan santun, mencintai keluarga. Nah, itu kewajiban yang kita harus lakukan, ya. Jangan kita hanya ingin mendapatkan hak saja tetapi kita tidak menghormati orang tua kita. Kita sudah mendapatkan pendidikan, kita harus hormat kepada orang tua kita yang telah menyekolahkan kita, ya, misalnya memberi pendidikan kepada kita, ya, itu. Nah, selanjutnya itu menjelaskan informasi penting yang terdapat dalam infografis. Minggu kemarin sudah teacher jelaskan, jadi teacher tidak akan menjelaskannya lagi. Oke, mungkin cukup di sini penjelasan teacher pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas sekilas tema HI. Selamat pagi.